Ketika kita nggak mulai dari lingkup terkecil rumah tangga, bagaimana kita mengajari ke anak-anak kita, saya pikir ke depan sampah itu kan jadi satu masalah yang cukup membahayakan untuk lingkungan kita. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ismiati Rini Tiasuci. Selaku Direktur BUMDes Sinar Agung, Desa Sendang Agung, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman. Di sini saya mau bercerita tentang sejarah perkembangan dari BUMDes Sinar Agung yang kita kelola per bulan Mei 2019 kita dilantik. Jadi memang awal perjuangan BUMDes Sinar Agung itu dari pengenalan unit usaha yang memang sudah terkonsep di awal. Itu kita sudah disodorkan beberapa unit usaha yang memang jadi peluang usahanya BUMDes Sinar Agung yang terkonsep dari tim perumus desa. Di mana unit usaha yang di awal itu dirumuskan, yang pertama adalah pengelolaan food court dari bangunan Pisu yang dibangun oleh program Pisu di tahun 2018 sebagai aset desa yang memang sebenarnya dibangun untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menopang perekonomian di 3 desa. Salah satunya adalah Desa Sendang Agung, karena memang lahan yang ditempati adalah milik Desa Sendang Agung, sehingga pemerintah desa meminta satu otoritas khusus bahwa di lantai 2 itu dikelola oleh BUMDes. Sehingga ketika kami direkrut dan memang salah satu wacana pengembangan unit usaha adalah food court, kita berupaya untuk mengakomodasi masyarakat Desa Sendang Agung untuk menawarkan bentuk kerjasama bagi masyarakat yang memang nantinya mau membuka usaha berupa makanan, menjual makanan di tempat kita dengan sistem pengelolaan dalam manajemennya BUMDes. Akan tetapi dari konsep yang kita tawarkan, ternyata memang masyarakat desa kita itu masih kurang berani untuk berspekulasi dalam hal merintis sebuah usaha. Artinya memang jiwa bisnisnya mungkin yang kurang dari masyarakat kita itu, sehingga ketika satu usaha yang memang dia harus merintis dari nol, ada ketakutan untuk kegagalan. Untuk nantinya ya kalau laku, ya kalau itu nanti bisa berkembang. Kalau tidak, akhirnya sebelum mencoba sudah mundur duluan. Sehingga apa yang kita tawarkan, konsep yang kita tawarkan bahwa kita menawarkan ke masyarakat untuk bekerja sama membuka food court di tempat kita, itu ternyata tidak direspon positif oleh masyarakat. Sehingga memang dari BUMDes tidak bisa tinggal diam. Artinya usaha kita tetap harus jalan dari unit usaha yang sudah kita kembangkan, sehingga kemudian kita merubah konsep yang awalnya kita membangun sebuah food court, akhirnya kita berpindah haluan, membuka sebuah tempat nongkrong anak-anak muda. Kita buka konsepnya kafe-kafean yang memang tren anak muda sekarang itu kan kita nongkrong sambil dengarkan musik, lalu sambil ngopi, ngobrol, ketemu teman dan sebagainya. Itu konsep yang kita usung dengan kita merubah konsep kita, sehingga dengan kemampuan kita seadanya, kita bertiga, dari saya selaku Direktur BUMDes, ada Mas Ridwan selaku bendahara, Mbak Maiwulan selaku sekretaris, itu kita mengonsep sebuah menu untuk kafe, Bonagung Cafe yang kita namakan Bonagung Cafe. Kita buat menu untuk sesuai selera anak-anak muda, untuk menu nongkrong, roti bakar, ada pisang goreng, ada indomie, ada kentang goreng. Nah, itu menu-menu yang kita buat selain minuman-minuman yang kita pakai berbasic soda, lalu kopi, lalu minuman teh dan sebagainya. Nah, itu yang kita konsep di awal, menu-menu yang kita buat. Dengan skill kita seadanya, semampu kita, akhirnya kita mencoba untuk kita buka. Ternyata pelan-pelan ada respon dari masyarakat kita, dan memang di kebetulan wilayah Sendang Agung ini kan satu wilayah yang sebenarnya strategis
karena pertemuan antara dua kabupaten, perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo, di mana di situ kebetulan ada jembatan yang menghubungkan dua wilayah kabupaten, dan kebetulan juga itu adalah jalur alternatif ke Magelang, ke Muntilan, arah Jawa Tengah yang arah Semarang, sehingga memang lalu lintas yang cukup mendukung di tempat kita, sehingga memang sebuah peluang untuk kita kembangkan satu tempat tempat makan, tempat nongkrong yang memang kita bisa kembangkan di sana. Itu yang menjadi pemikiran kita ketika kita mau mengembangkan kafe ini, sehingga kita jalan dengan apa yang ada pada waktu itu. Nah, kaitannya dengan pemodalan kita bicara dengan modal, berapa banyak modal yang kita butuhkan untuk pengembangan unit usaha kafe. Karena memang saya tadi lupa menyampaikan kaitannya dengan unit usaha apa sebenarnya yang diusung awal oleh pemerintah desa, di mana tim perumus desa itu dari penggodokan pembentukan BUMDes, sebelum dibuat SK pembentukan BUMDes, itu memang sudah merumuskan beberapa unit usaha, bahwa bidang usaha itu meliputi perdagangan dan produksi, salah satu jasa, perdagangan, produksi, dan jasa. Itu yang menjadi poin pokok dari lingkup gerakan BUMDes nanti akan ke sana. Sehingga terumuskanlah unit usaha yang memang dirasa itu perlu untuk dikembangkan karena dinilai punya potensi untuk nantinya menjadi satu jalan BUMDes itu mengembangkan usaha. Yang dirumuskan oleh tim perumus unit usaha yang pertama itu adalah memang food court ini. Food court, pemanfaatkan bangunan Pisu di mana yang memang sudah dibangun di 2018. Lalu yang kedua unit usahanya adalah pengelolaan sampah. Karena memang kita sadar tidak sadar, masyarakat kita itu kan hidup dengan sampah. Nah, ketika kita terlena dengan kondisi yang sekarang bahwa sampah itu tidak dengan sungguh-sungguh kita kelola. Nah, kita tahu bahwa sampah plastik aja itu bisa terurai berapa? Sampai puluhan ratusan tahun bisa terurai, styrofoam dan sebagainya. Itu kan perlu satu bentuk penanganan khusus. Mungkin masyarakat kita belum banyak yang sadar bahwa memang sampah ini perlu dikelola. Itu saya selaku Direktur BUMDes yang memang direkrut pada waktu itu setuju ketika memang pengelolaan sampah ini satu bentuk unit usaha yang memang layak untuk dikembangkan. Nah, lalu yang ketiga unit usaha yang dirumuskan itu adalah WO, Wedding Organizer. Itu yang memang tergagas di awal dari sebelum kita direkrut. Nah, kita proses perekrutan pelaksana BUMDes itu dilaksanakan pada waktu itu di bulan April. Lalu kita dilantik pada bulan Mei. Nah, 3 unit usaha ini sudah ada pada waktu kita dilantik. Itu sudah ada, sehingga mau nggak mau kita bergerak di unit usaha yang sudah terumuskan. Cuman untuk masuk ke 3 unit usaha ini, akhirnya saya pun bertanya, tim perumus desa yang pada waktu itu merumuskan, sudah melakukan analisa terhadap kelayakan usaha ini atau belum? Entah bentuk analisa usaha yang dengan SWOT, dengan apa, itu ternyata memang belum terkonsep secara matang di sana. Sehingga mau nggak mau saya juga mengkaji satu persatu dari unit usaha ini. Kira-kira yang punya peluang paling besar secara profitable-nya itu yang mana? Pangsa pasar dari konsumen kita itu siapa? Ada nggak? Nah, itu yang kita lihat. Artinya ketika contoh, saya melihat wedding organizer, itu kan satu bentuk jasa. Kita akan menjual jasa di mana kita tidak punya skill. Artinya kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga untuk kita buat list daftar mungkin MC, organ tunggalnya, salon dan sebagainya, fotografi dan sebagainya, dekorasi. Nah, itu kan satu wedding untuk kita membuat satu event pernikahan kan kita butuh seperti itu. Beberapa profesional yang memang mendukung dalam kegiatan WO. Akan tetapi ketika kita bisa merekrut bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga tersebut, kita harus melihat sisi keuntungan mana yang bisa kita ambil. Artinya kan kita hanya mengambil selisih jual dari jasa yang mereka punya. Mereka tanpa kita mungkin bisa jalan, tapi kita yang punya WO BUMDes, tanpa mereka kita nggak bisa jalan karena kita nggak punya skill. Itu yang saya lihat pertama dari
analisa unit usaha WO ini. Ketika kita hanya mengambil selisih angka nilai jualnya mereka, berapa besar keuntungan yang bisa kita dapat dengan satu kali event. Nah, kita akan hitung berapa maksimal kita ambil berapa keuntungan itu. Ya mungkin kisaran bisa dihitung beberapa juta. Cuman berapa kali event yang bisa kita jual. Nah, itu jadi pertanyaan kemudian gitu loh. Ketika kita punya konsep harga paket, misalnya kita paket pernikahan dengan sistem paket misalnya kita buat. Lalu kita melihat pangsa pasar, siapa yang akan beli produk kita dengan paket yang kita buat. Nah, itu kan penting banget karena kita pangsa pasarnya kemana? Ada nggak masyarakat kita? Nah, kembali saya melihat kultur masyarakat, lingkungan di wilayah kita itu kan banyak sekali masyarakat kita yang ternyata tingkat persaudaraannya itu masih kental, sehingga ketika saya mau menikah, orang mau menikah biasanya ke siapa? Ke saudara, ngumpulin saudara, berembuk, dibuat panitia dan jadilah event pernikahan tanpa harus membayar jasa ke orang lain. Nah, ini dari analisa SWOT yang ternyata ancamannya, kekurangannya kan di situ, sehingga kita pangsa pasar kita agak kurang konsumen kita agak kurang ini. Lain kalau misalnya kita bicara di kota besar, di kota-kota yang memang masyarakat kita itu sudah sangat kompleks, kesibukannya begitu tinggi, akses tempat dan sebagainya kita nggak punya. Kalau kita bicara mungkin di dalam kota itu kan kadang rumah sempit, nggak ada halaman, nggak ada ini, butuh satu tempat, butuh sewa gedung dan sebagainya. Mungkin akan berpikir ketika saya mau bikin event pernikahan, saya punya keuangan yang cukup, saya akan membayar jasa. Kalau di desa lain, nah makanya saya melihat profitable, peluang bisnisnya dari WO ini agak kurang menguntungkan kalau saya lihat. Makanya kita coba ini kesampingan dulu yang ini. Nah, kita melihat yang lain. Kita melihat unit usaha yang lain, sampah. Nah, kita ke sampah dulu. Sampah tadi memang kita hidup dengan sampah. Setiap hari kita bisa hitung 0,8 gram per hari per orang misalnya. Sampah yang kita produksi per berapa penduduk. Nah, bisa dihitung berapa kuintal per hari sampah yang kita hasilkan. Tanpa kita ada pengelolaan yang baik, ya lama-lama anak cucu kita hidup dengan sampah. Kita beruntung di desa masih banyak lahan, sampah bisa ditimbun dan sebagainya. Cuman ketika itu dibiarkan terus-menerus, pencemaran tanah terhadap sampah yang ditanam berupa plastik dan sebagainya itu akan terakumulasi. Lama-kelamaan akan nimbun dan efeknya nanti ke lahan pertanian ya nggak subur lagi karena sampah itu nggak mau kita buangnya di sini. Masuknya ke saluran irigasi, masuknya kemana? Ke sawah. Itu lahan masyarakat kita yang masih mayoritas adalah petani, sehingga nanti produktivitas pertanian otomatis itu akan turun. Itu kan poin yang kita harus pahami. Sebenarnya itu sepele, tapi orang nggak sampai berpikir sejauh itu. Belum nanti kita berpikirnya sampah itu sampai ke sungai, sampai ke laut. Laut itu terkoneksi oleh negara-negara yang lain. Jadi bisa nanti Indonesia disorot sebagai penghasil sampah kan, pengekspor sampah melalui laut, sampah-sampah. Banyak sekali contoh-contoh video-video mengenai sampah. Nah, ketika kita nggak mulai dari lingkup terkecil rumah tangga, bagaimana kita mengajari ke anak-anak kita, saya pikir ke depan sampah itu kan menjadi satu masalah yang cukup membahayakan untuk lingkungan kita. Itu kaitannya dengan sampah, sehingga saya juga berpikir ketika desa itu merumuskan satu bentuk unit usaha pengelolaan sampah, ini klik, ini nyambung gitu loh. Ketika kita harus nanti kembangkan bagaimana sebuah unit usaha BUMDes untuk mengelola sampah. Karena poin penting dari pengelolaan sampah adalah kita bagaimana mengelola sampah dan bagaimana kita mendapatkan imbal balik berupa jasa pembayaran dari para pelanggan yang sampahnya kita kelola, kita ambil. Nah, itu perhitungan secara bisnisnya nanti kan seperti itu. Nah, itu akan tetapi ketika kita secara kalkulasi menghitung, mungkin itu gampang bisa dihitung. Kalau kita punya pelanggan, katakan 200 pelanggan, iuran per bulannya 30.000 kali 200 kan sudah lumayan banyak, sudah 6 jutaan kan. Nah, kalau misalnya angka itu kita kelola, mungkin dengan kita harus memilah dan sebagainya mungkin akan cukup. Cuma kita melihat tempatnya di mana, alat-alatnya dari mana. Nah, itu kita harus lihat dulu. Nah, yang terutama adalah tempat, karena masyarakat kita itu banyak yang belum memahami sebenarnya konsep pengelolaan sampah yang benar itu seperti apa. Taunya ketika mengelola sampah ya kayak depo,
kayak tempat penimbunan, sehingga ketika itu nanti banyak jadi bau. Itu yang banyak dipahami oleh masyarakat kita. Padahal pengelolaan sampah yang baik dan benar itu kan melalui sistem 3R ya, reduce, reuse, recycle. Itu kan tidak seperti itu, sehingga ketika sampah itu diambil dari rumah tangga sampai ke tempat pengelolaan TPS 3R, yang kita sebut TPS 3R, itu nantinya sampah itu akan kita pilah. Kita pilah mana sampah organik, sampah anorganik. Anorganik ini pun masih bisa kita pilah lagi menjadi yang kertas, plastik, B3-nya. Lalu plastik ini pun masih bisa di-split lagi, mana yang termasuk PP dan sebagainya. Nah, itu nanti akan punya nilai jual yang lebih tinggi. Yang sampah organik kita kompos. Nah, ketika sampah itu kita kelola dengan baik, diambil dari rumah-rumah, lalu kita pilah, langsung selesai, sampah organik langsung kita buat kompos, itu nggak akan menimbulkan bau. Karena apa? Proses penguraian bakteri terhadap sampah organik ini akan mulai keluar bau itu 2-3 hari. Sehingga ketika sehari ini kita ambil, langsung kita pilah, proses pengomposan itu nggak akan keluar bau. Karena apa? Bau ini kan keluar dari proses penguraian bakteri terhadap sampah-sampah organik. Ketika ini dipisah dengan baik, dikelola dengan baik, itu nggak akan menimbulkan bau. Baunya bau wajar sampah seperti itu. Bahkan ketika di rumah tangga sampah dibiarkan saja sampai 3 hari, belatungnya tumbuh, sudah mulai tumbuh binatang-binatang yang pengurai di situ, itu pasti bau kalau sudah seperti itu. Sehingga bagaimana kita mengelolanya, itu intinya seperti itu. Nah, untuk bisa mengelola kita harus punya tempat. Nah, di program TPS 3R sebenarnya saya selaku Direktur BUMDes Sinar Agung sebenarnya sudah mencoba untuk mencari channeling ke dinas kaitannya dengan program pemerintah pembangunan TPS 3R dari dinas, kalau Sleman adalah dari dinas DLH. Itu sempat memang melobi ke sana kaitannya dengan bisa enggak istilahnya nanti desa kita nanti melalui BUMDes pengelolanya untuk bersinergi, artinya program pembangunannya kita meminta dari dinas untuk dibangunkan sarana TPS 3R berupa kantor dan hanggarnya. Lalu pengelola KSM-nya nanti include di dalamnya. Dalam pengelola KSM itu ada BUMDes di sana selaku pengelolanya bisa atau tidak. Nah, memang sebenarnya memang masih ada slot, ada waktu itu masih ada slot untuk program TPS 3R di Kabupaten Sleman. Cuman memang sebelum adanya Covid, sehingga kurang tahu untuk nanti ke depan penganggarannya apakah masih bisa di tahun 2021 ini kita ambil untuk peluang. Nah, kalau memang peluang kantornya kita ada dari dana di luar dana desa dari dinas terkait, lalu kita nanti yang kelola, itu akan sangat menguntungkan bagi BUMDes sebenarnya. Karena memang kita tinggal kelola aja karena fasilitasnya dari pemerintah seperti itu.